Namaku tak perlu kusebutkan dulu. Cukup kau tahu, aku seorang perempuan berusia 28 tahun, masih sendiri, dan sudah lama belajar berdamai dengan kata menunggu. Hidupku berjalan biasa saja bahkan terlalu biasa hingga suatu hari aku berdiri di depan gerbang tinggi berwarna krem, dengan jantung yang berdetak lebih cepat dari langkah kakiku. Sebelumnya, aku hanyalah perempuan yang kehabisan pilihan. Pekerjaan terasa selalu menjauh, seolah dunia menutup pintunya tepat sebelum aku sempat mengetuk. Dengan setengah putus asa dan setengah iseng, aku mendaftarkan diri ke sebuah agen resmi penyalur asisten rumah tangga. Aku tak berharap banyak. Bagiku, itu hanya satu lagi formulir yang mungkin berakhir sia-sia, namun panggilan itu benar-benar datang. "Selamat, Anda lolos seleksi," suara di seberang telepon terdengar datar. Tapi kalimatnya menggetarkan dadaku. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar, antara senang dan takut. Senang karena akhirnya ada pegangan hidup. Takut karena ini pertama kalinya aku akan menjadi asisten rumah tangga, dan lebih takut lagi saat tahu majikanku adalah seorang pria keturunan Arab. Namanya Tuan Mahmud, 40 tahun, pengusaha kaya raya. Saat agen menyebutkan namanya, tenggorokanku terasa kering. Entah kenapa, bayangan tentang orang Arab selalu terdengar asing di kepalaku. Tegas, dingin, dan sulit ditebak. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ini hanya pekerjaan, kataku dalam hati, berulang-ulang. Hari itu aku diantar langsung oleh pihak agen ke rumah Tuan Mahmud. Mobil berhenti tepat di depan gerbang besi tinggi yang terbuka perlahan, seakan menyambut kedatanganku dengan cara yang dingin dan resmi. Aku turun dengan tas kecil di tangan. Napasku terasa pendek. Dari kejauhan, aku melihat sosoknya berdiri di beranda. Badannya tinggi dan besar, posturnya tegap, wajahnya serius. Namun ada garis senyum tipis yang muncul sekilas saat mata kami bertemu. Entah kenapa, senyum itu justru membuat hatiku menciut. Ada rasa takut yang tak bisa kujelaskan. Rasa asing yang merayap tanpa izin. Proses administrasi berlangsung singkat namun terasa panjang di kepalaku. Kontrak kerja, surat pernyataan, dan peraturan tertulis satu persatu kubaca dengan teliti sebelum kutanda tangani. Tanganku sedikit bergetar saat pena menyentuh kertas. Aku mengangguk pelan ketika agen bertanya, "Sudah paham semuanya?" "Iya," jawabku lirih. Meski hatiku masih penuh tanya. Setelah semua selesai, agen pamit. Suara mobilnya menjauh perlahan, meninggalkan keheningan yang terasa semakin berat. Aku berdiri di ruang tamu yang luas itu, sendirian bersama Tuan Mahmud. Langit-langitnya tinggi, lantainya mengilap, dan aroma kayu bercampur parfum samar memenuhi udara. Aku merasa kecil, seolah tak sengaja masuk ke dunia yang bukan milikku. Hari pertama ini, rumah itu berdiri megah, sunyi, dan terasa dingin meski matahari bersinar terang. Seorang pria parubaya membukakan pintu dan mempersilahkanku masuk. Tak lama kemudian, aku mendengar suara langkah. "Kamu asisten baru?" tanyanya singkat. Aku menunduk sedikit. "Iya, Tuan." Ia hanya mengangguk, tatapannya tajam, namun tak sepenuhnya dingin. Ada sesuatu yang sulit. Kubaca di sana seperti dinding, tinggi yang belum tentu tak punya celah. Saat itu, tubuhku gemetar bukan karena takut semata, melainkan karena kesadaran bahwa hidupku sedang memasuki bab baru. Aku tak tahu apa yang menantiku di rumah ini. Yang ku tahu, dengan tekad dan niat yang kukumpulkan rapat-rapat, aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi nanti, aku harus bertahan. Dan entah mengapa, di sudut hatiku yang paling sunyi, rasa penasaran mulai tumbuh pelan-pelan. "Mari ikuti saya," kata Tuan Mahmud. Nadanya singkat, jelas, tanpa banyak jeda. Aku tersentak sejenak, lalu mengangguk cepat. "Baik, Tuan." Jantungku berdebar keras. Aku segera melangkah mengikutinya, menjaga jarak. Mataku lebih sering tertuju ke lantai. Dalam hati, pikiranku bercampur aduk. Aduh, aku takut. Mau dibawa kemana aku? Tubuhku gemetar. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Kami melewati lorong panjang, lalu sebuah pintu yang mengarah ke belakang rumah. Udara terasa berbeda di sana, lebih sejuk, lebih sunyi. Langkah Tuan Mahmud berhenti. Ia berbalik dan menatapku. Matanya tajam, tanpa berkedip, seakan menilai sesuatu yang tak bisa kulihat. Aku refleks menunduk, tanganku saling menggenggam, bibirku bergetar. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, aku takut. Lindungilah aku dari hal-hal buruk yang mungkin akan menimpaku." Hening menggantung beberapa detik, terasa jauh lebih lama dari kenyataannya. Lalu suaranya terdengar lagi, lebih rendah. "Tenang, saya hanya ingin menunjukkan area kerja kamu." Aku mengangkat wajahku perlahan, mencoba menangkap maksud di balik ucapannya. Ada nada tegas, tapi juga batas yang jelas. Aku mengangguk, menelan rasa takut yang masih tersisa. Saat itu aku sadar,
Ketakutanku mungkin belum akan hilang hari ini. Namun di balik semua kegugupan itu, ada sesuatu yang membuatku ingin terus melangkah. Rasa penasaran yang kini tumbuh semakin nyata, seolah bab ini baru saja benar-benar dimulai. Dari belakang rumah itu, Tuan Mahmud mulai berjalan pelan. Langkahnya mantap seolah sudah hafal setiap sudut yang dilewati. Aku mengikutinya dengan jarak aman. Mataku menyapu halaman belakang yang tertata rapi. Ada taman kecil dengan batu putih, tanaman hijau terpangkas rapi, dan aroma tanah basah yang menenangkan. Rasa takutku perlahan berkurang, digantikan oleh kewaspadaan yang tenang. Ini gudang peralatan, katanya sambil menunjuk bangunan kecil di sisi kanan. Dan itu ruang cuci. Aku mengangguk, mencatat dalam kepala. Setiap ruangan seperti memiliki aturan tak tertulis, dan aku merasa sedang belajar membaca peta yang baru. Kami masuk kembali ke dalam rumah, melewati lorong yang menghubungkan ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Dapurnya luas, bersih, dengan peralatan tertata rapi. Di sana, Tuan Mahmud berhenti sejenak. Ruang tidurmu di sini, katanya, menunjuk pintu kecil di dekat dapur. Ia tersenyum tipis, santai, supaya dekat kalau pagi. Aku menunduk sopan. Baik, Tuan. Di dalam dadaku, ada rasa lega yang tak ingin kutunjukkan. Setidaknya aku tahu tempatku. Kamu kutugaskan hanya untuk memasak. Lanjutnya, nadanya serius namun tak keras. Menyiapkan makanan pagi, siang, malam, dan bekal untuk kedua anakku sekolah. Aku mengangguk pelan. Saya mengerti. Ia melangkah lagi, seakan memastikan aku mengikuti. Sebelumnya ada yang bekerja di bagian ini, katanya tanpa menoleh. Namun aku pecat. Tidak jujur, terlalu banyak berbohong. Kalimat itu jatuh berat di telingaku. Aku menelan ludah, berjanji dalam hati untuk menjaga setiap ucapanku. Kami sampai di ruang depan. Di sana, dua orang berdiri menunggu. Seorang perempuan berambut sebagian memutih tersenyum ramah. Ini Bibi Retno, kata Tuan Mahmud. Urusan cuci dan bersih-bersih di dalam rumah. Bibi Retno mengangguk hangat. Selamat datang, nak. Di sampingnya, seorang pria berkulit legam dengan topi lusuh mengangkat tangan sedikit. Pak Desanto, ujar Tuan Mahmud. Taman dan bagian luar, kerja pelan-pelan saja, kata Pak Desanto sambil tersenyum. Aku membalas senyum mereka, merasa sedikit lebih ringan. Dari cara mereka berdiri, dari ketenangan di mata mereka, aku tahu keduanya sudah lama di sini dan dipercaya. Usia mereka mungkin lebih dari 50, tapi langkah dan sikapnya penuh pengalaman. Tuan Mahmud menatap kami sebentar. Kalian saling bantu. Rumah ini berjalan dengan kejujuran. Iya, Tuan, jawab kami hampir bersamaan. Saat mereka kembali ke tugas masing-masing, aku berdiri sejenak di ambang ruang depan. Dalam hatiku terucap doa sederhana. Semoga aku bisa seperti mereka, bertahan, bekerja dengan baik, dan dipercaya. Rasa penasaranku kini bercampur harap-harap bahwa bab ini tak hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menemukan tempatku sendiri. Tuan Mahmud beranjak pergi, namun langkahnya terhenti tepat di depanku. Ia menoleh, lalu menyodorkan tangannya. Aku sempat ragu sepersekian detik sebelum mengangkat tanganku dan menyalaminya. Genggamannya terasa mantap, hangat, berbeda dari bayanganku sebelumnya. Kerja yang baik, ucapnya pelan. Semoga kamu bisa betah dan lama di sini. Jangan seperti asisten yang sebelumnya. Matanya menatap lurus ke mataku, tanpa berkedip sedikit pun. Tatapan itu begitu dalam, seolah memuat harapan yang tak terucap. Aku mengangguk, mencoba menahan gugup. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Tuan. Ia melepaskan genggaman, lalu melangkah pergi. Aku masih berdiri beberapa detik, merasakan sisa hangat di telapak tanganku. Ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan, campuran tanggung jawab, harap, dan tekad yang menguat. Tak lama kemudian, Bibi Retno mendekat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya saja, nak, katanya lembut. Aku mengangguk, lalu memberanikan diri. Bibi sudah lama kerja di sini, sudah hampir 10 tahun. Jawabnya. Tuan Mahmud orangnya tegas, tapi baik. Kalau kita jujur, beliau percaya. Aku ragu sejenak sebelum bertanya lagi. Maaf, Bib, istri Tuan Mahmud. Bibi Retno menghela napas pendek. Meninggal setahun lalu. Sakit. Nada suaranya tenang, tapi matanya menyimpan duka yang dalam. Istrinya perempuan yang baik, lemah lembut, penyayang. Rumah ini dulu terasa hangat sekali. Anaknya, tanyaku pelan. Dua-duanya perempuan, yang besar kelas 6, yang kecil kelas 4. Mereka manis, cuma masih sering rindu ibunya. Aku terdiam, membayangkan dua anak kecil dengan kehilangan yang mungkin belum sepenuhnya mereka fahami. Dadaku terasa sesak, tapi juga hangat. Ada ruang di rumah ini yang perlu dikisi, bukan untuk menggantikan, melainkan menemani. Saat sore mulai turun, aku berdiri di dapur, menatap ruangan yang kelak akan menjadi tempatku bekerja. Dalam hati aku berjanji, akan kuberi yang terbaik. Jika kehadiranku bisa sedikit meringankan beban mereka, maka aku tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Hari itu aku mulai bekerja tanpa jeda. Bibi Retno setia membimbingku, dari cara menyusun bumbu hingga kebiasaan dapur rumah itu. Kalau ragu,
Tanya saja, katanya pelan. Terutama soal menu, dan soal uang belanja sampaikan langsung ke Tuan Mahmud. Aku mengangguk, nasihat itu kupegang erat. Pagi-pagi, setelah salat subuh, aku berjalan ke pasar yang tak jauh dari rumah. Udara masih dingin, bau sayur segar bercampur tanah basah. Aku membeli semuanya dengan terperinci beras, sayur, daging, rempah lalu menyimpan struk rapi. Sisa uang kuberikan kembali kepada Tuan Mahmud. Ia hanya mengangguk singkat. Terima kasih. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Dapur menjadi ruang paling akrab bagiku. Bulan berganti bulan, aku merasa betah. Gajiku selalu tepat waktu, sesuai perjanjian. Aku mulai percaya bahwa pilihanku tak salah. Namun, belakangan ada hal yang mengusik. Di sela rutinitas, aku sering menemukan uang kertas kadang 1 lembar, kadang 2 berwarna merah, tergeletak di rak piring, dekat bumbu, atau di laci meja makan. Jantungku berdebar setiap kali melihatnya. Kenapa ada uang di sini? Pikirku, aku tak menyentuhnya, aku biarkan di tempat semula, takut disalahpahami. Anehnya, keesokan pagi uang itu sudah tak ada, seolah tak pernah hadir. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang, datang dan hilang, tanpa jejak. Aku memberanikan diri bertanya pada Bibi Retno, "Bib, pernah lihat uang tercecer di dapur?" Ia menggeleng, "Tidak, nak." Bibi tidak tahu, lalu ia menatapku lama. "Lebih baik tanya langsung ke Tuan Mahmud." Saran itu membuatku ciut, aku takut. Takut timbul prasangka, takut ucapanku terdengar seperti tuduhan. Aku memilih diam. Malam itu aku duduk sendiri di dapur, memandangi meja makan yang rapi, mencoba menenangkan pikiran. Ada apa ini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, menyisakan rasa cemas yang tak kunjung reda. Semakin lama aku bekerja, rumah itu terasa seperti rumahku sendiri. Aku tak lagi menghitung hari, tak lagi menandai waktu dengan cemas. Pagi datang hingga sore berakhir dengan lelah yang menenangkan. 2 anak perempuan Tuan Mahmud perlahan menjadi bagian dari hariku. Saat berangkat sekolah, mereka memanggil namaku dengan suara ceria. Saat pulang, mereka berebut bercerita. Dan ketika malam tiba, buku pelajaran terbuka di meja. Mereka ingin aku duduk di samping, menemani sampai huruf-huruf berubah samar oleh kantuk. Mereka cantik, cerdas, dan sopan. Cara bicara mereka lembut, penuh hormat. Bersama mereka, aku merasa berarti. Ada kebahagiaan kecil yang tumbuh diam-diam, kebahagiaan yang sederhana, namun hangat. Dari kejauhan, aku sering merasakan tatapan Tuan Mahmud lama, dalam, seperti mata yang menyimpan kelelahan panjang. Aku memilih pura-pura sibuk mengaduk masakan di dapur, merapikan piring, atau tertawa kecil bersama anak-anaknya. Di hatiku, rasa takut dan bersalah sering menyusup. Apa ada yang kurang dari kerjaku? Aku berdoa dalam diam, "Ya Tuhan, jika ada yang salah, beri aku petunjuk." Siang itu, ponselku berdering. "Tolong ke kamarku." Suara Tuan Mahmud terdengar singkat. "Ambilkan uang di brankas sebelah kamar tidur. Berikan ke Pak Desanto." Aku tadi lupa. Dadaku berdebar. Kenapa aku? Kenapa bukan Bibi Retno yang sudah lama di sini? Pertanyaan itu berputar-putar. Aku mendatangi Bibi Retno, meminta ditemani. "Tak apa," katanya tenang. "Turuti saja." Aku melangkah ke kamar Tuan Mahmud dengan kaki gemetar. Pintu terbuka. "Bismillah," kuucap. Kamar itu sejuk, rapi, dan luas. Di dinding, foto Tuan Mahmud bersama istrinya tersenyum lembut. Baru kali ini aku benar-benar melihatnya. Ada ketenangan yang menyentuh. Di sudut, brankas besar tertutup kain indah. Tanganku bergetar saat menekan kata sandi yang ia sebutkan. Uang tersusun rapi, sebagian tampak acak. Kuambil sesuai jumlah, menutup kembali brankas, lalu menyerahkannya pada Pak Desanto. Malamnya, aku dipanggil. "Terima kasih," kata Tuan Mahmud. "Sudah membantu." Jantungku berdebar. "Iya, Tuan, apakah ada yang kurang?" Ia menggeleng. "Tidak, kalau nanti aku perlu bantuan lagi, jangan takut. Kamu sudah tahu kata sandinya." Hatiku campur aduk. "Saya takut, Tuan." Ia tersenyum tipis. "Tidak apa, aku percaya." Kata itu membuat dadaku hangat sekaligus bergetar. Aku kembali menemani anak-anak menyelesaikan PR. Dari balik punggungku, ada tatapan yang terasa sejuk. Aku tak menoleh, namun entah mengapa, aku tahu perhatiannya ada. Dan di sanalah aku berdiri, di antara rasa percaya yang diberikan dan tekad untuk menjaganya, sambil berharap Tuhan menuntunku agar tetap lurus. Tak terasa, genap 1 tahun aku bekerja di rumah Tuan Mahmud. Waktu berjalan pelan namun pasti, seperti air yang mengalir di sela-sela kesibukan harian. Rumah itu telah kuhafal sudut-sudutnya, dari bunyi pintu dapur hingga langkah kecil anak-anak yang berlari setiap sore. Aku merasa menjadi bagian, meski tetap menjaga jarak dalam hati. Akhir-akhir ini, Tuan Mahmud berubah. Sapaannya lebih lembut, senyumnya hangat, dan tatapan matanya sering tertahan lama. Tatapan yang membuatku gelisah, seolah ada kalimat yang tak kunjung diucapkan. Aku jadi mudah salah sangka. Pikiranku dipenuhi dugaan-dugaan buruk. Apa aku melakukan kesalahan?
Ketakutan paling sederhana namun menyesakan muncul, dipecat. Padahal, tak ada satupun kata keras yang keluar darinya. Beberapa bulan terakhir, gajiku selalu ditambah. Alasannya sama, singkat dan datar. Kerjamu bagus. Tetap semangat. Tuan, jangan, kataku suatu kali, menahan amplop itu. Gaji saya sudah cukup. Ia menggeleng pelan. Terima saja, itu hakmu. Aku ingin berdebat, tapi suaraku menguap. Ada wibawa yang tak memaksa, justru membuatku merasa kecil. Setiap amplop ku terima dengan tangan bergetar. Bukan karena jumlahnya, melainkan karena perasaan yang tak bisa ku beri nama. Di malam hari, saat anak-anak telah tidur, aku sering duduk sendiri di dapur, memandangi sisa cahaya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah kebaikan ini murni penghargaan, atau ada harap yang tersimpan? Aku takut salah langkah. Aku takut menafsirkan. Aku takut pada perasaan yang mungkin tumbuh tanpa izin. Suatu sore, saat aku menyiapkan teh, Tuan Mahmud berdiri di ambang pintu. Kamu betah di sini? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Alhamdulillah, Tuan. Ia tersenyum, lalu pergi tanpa menambah kata. Senyum itu tertinggal, menggantung di dadaku. Malam itu, doaku lebih panjang dari biasanya. Aku hanya memohon satu hal, diberi keteguhan untuk tetap jujur pada diriku, dan keberanian bila kelak kebenaran harus dihadapi. Tepat pada bulan April ini, aku berulang tahun. Entah tanggal berapa yang tepat aku sendiri lupa sejak kapan aku berhenti menandainya. Tak ada ucapan, tak ada kue kecil dengan lilin miring, tak ada tepukan bahu atau tawa singkat. Yang ada hanya aku, duduk melamun di sudut kamar, memeluk lutut, memandangi bayangan sendiri di dinding. Jam di ponsel menunjukkan pukul 8 malam. Aku memutar musik lirih, lagu lama yang nadanya pelan, seolah meminta waktu berjalan lebih lambat. Hampir saja mataku terlelap ketika ketukan pintu itu datang pelan, tapi tegas. Aku tersentak, bangkit, merapikan baju seadanya. Ketukan kedua menyusul, jaraknya rapi. Maaf, siapa ya? Tanyaku lirih dari balik pintu. Bibi Retno. Hening sebentar, lalu suara itu datang, besar dan jelas, tanpa ragu. Aku bisa ke ruang tamu sebentar? Aku tunggu. Dunia seperti berhenti. Suara itu aku mengenalnya dengan baik. Tuan Mahmud. Dadaku berdebar. Aku menarik hijab yang tergantung di belakang pintu, mengenakannya dengan tangan yang tiba-tiba kaku, lalu melangkah keluar. Lampu ruang tamu menyala terang. Tuan Mahmud duduk tenang, sikapnya santai, seolah tak ada apa-apa yang perlu ditakuti. Mari, sini duduk, katanya. Aku duduk berhadapan dengannya. Ini pertama kalinya ia mengajakku bicara dengan suasana seperti ini resmi. Sunyi, tanpa perantara. Ia terdiam lama, menatapku tanpa kata. Detik-detik terasa berat. Tubuhku gemetar. Keringat dingin merambat di pelipis. Pikiran buruk berloncatan. Apakah aku akan dipecat? Kesalahan apa yang kulakukan? Setiap panggilan darinya selalu membuat hatiku bersiap jatuh. Jingga, katanya akhirnya. Namaku, untuk pertama kalinya, ia menyebutnya. Iya, Tuan, jawabku pelan, nyaris tak terdengar. Ia menarik napas, lalu mulai bercerita tentang rumah ini yang sejak lama kehilangan denyutnya, tentang pagi-pagi yang terlalu sunyi sejak istrinya pergi, tentang meja makan yang selalu rapi tapi tak pernah hangat, tentang anak-anak yang tumbuh cepat, sementara ia sering terlambat pulang, membawa lelah yang tak sempat dibagi. Aku sudah lama sendiri, katanya, bukan sendirian secara fisik, tapi rumah ini kehilangan ibu. Aku menunduk, kata-katanya jatuh satu-satu, seperti hujan ringan. Ia bercerita tentang kegagalan memahami kesedihan anak-anaknya, tentang malam-malam ketika ia mendengar langkah kecil di lorong dan tak tahu harus berkata apa. Anak-anak butuh tangan yang sabar, lanjutnya, bukan hanya aturan. Lalu ia menatapku lagi, kali ini lebih lembut. Ia bercerita tentang caraku bekerja, tentang pagi-pagi yang selalu siap sebelum diminta, tentang kejujuran yang tak perlu dipamerkan, tentang caraku memeluk anak-anaknya ketika mereka pulang sekolah. Mendengarkan cerita mereka tanpa memotong. Mereka tenang kalau dekatmu, katanya, seperti menemukan rumah. Jantungku berdebar lebih kencang. Aku tak tahu harus berkata apa. Aku melihat kasih sayang itu. Ia melanjutkan, bukan dibuat-buat, tumbuh begitu saja. Sunyi kembali turun. Aku menahan napas. Di luar, angin menggeser dedaunan, menimbulkan suara halus. Aku memikirkan banyak hal, katanya pelan, tentang masa depan rumah ini, tentang siapa yang bisa berdiri di tengah, bukan menggantikan, tapi meneruskan. Aku mengangkat wajah, bertemu tatapannya. Ada kesungguhan di sana, juga keraguan yang jujur. Jingga, katanya, aku percaya padamu. Aku pikir, kau cocok menjadi ibu bagi anak-anakku. Kata-kata itu menggema lama di kepalaku, bukan karena beratnya, tapi karena keheningannya seperti pintu yang terbuka perlahan, menunggu apakah aku akan melangkah atau tetap berdiri. Aku menelan ludah, mencoba menata napas. Tuan, suaraku bergetar, aku perlu waktu. Ia mengangguk, tentu, tak ada paksaan, lalu tersenyum tipis.
Aku hanya ingin kau tahu apa yang kupikirkan. Percakapan itu berakhir tanpa keputusan. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Musik di ponsel masih menyala, nadanya sama, tapi rasanya berbeda. Malam itu, ulang tahunku tetap tanpa lilin. Namun ada sesuatu yang menyala diam-diam, pertanyaan, harapan, dan rasa takut yang berbaur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap gelap. Dan untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa dilihat. Sejak percakapan itu, hari-hariku berjalan seperti biasa. Namun pikiranku tidak lagi tinggal di tempat yang sama. Aku tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, memastikan seragam anak-anak rapi, menyapu halaman hingga daun-daun jatuh tersusun di sudut. Tubuhku bekerja, tetapi pikiranku sering melayang. Di sela mengelap meja atau melipat cucian, pertanyaan itu datang berulang, menerima atau menolak. Jika aku terima, hidupku akan berubah arah. Aku membayangkan rumah ini tak lagi sekadar tempat bekerja, melainkan tempat pulang. Anak-anak yang selama ini kupeluk dengan hati-hati akan menjadi tanggung jawabku sepenuhnya. Ada rasa hangat yang menyelinap, seperti pagi yang lebih terang. Namun di baliknya, ada ketakutan. Apakah aku cukup? Apakah aku bisa mengisi ruang yang ditinggalkan, tanpa kehilangan diriku sendiri? Jika ku tolak, aku tahu nasibku akan kembali ke garis semula. Tetap sebagai asisten bekerja dengan baik, menunduk sopan, menyimpan jarak. Mungkin suatu hari akan ada ibu baru di rumah ini, dan aku akan menjadi bayang-bayang yang perlahan memudar. Aku membayangkan koper kecilku di sudut kamar, tanggal keberangkatan yang tak pernah disebutkan, dan senyum anak-anak yang harus kulepas. Bayangan itu membuat dadaku sesak. Malam datang dengan langkah pelan. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini aku tidak terkejut, hanya menarik napas panjang sebelum melangkah ke ruang tamu. Tuan Mahmud sudah menunggu. Kau sudah memikirkannya? Tanyanya, suaranya tenang. Aku berdiri di depannya, jantungku berdegup, tapi aku tidak ingin berlari. Aku mengangguk pelan, gerakan kecil, namun rasanya seperti melangkah jauh. Iya, Tuan, kataku. Aku menerimanya. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan jujur, aku senang, tapi aku juga takut. Takut tak bisa menjadi seperti yang diharapkan. Wajahnya berubah, bukan terkejut, melainkan lega. Senyum itu muncul perlahan, seperti cahaya pagi yang menemukan celah tirai. Tak ada yang sempurna sejak awal, katanya. Yang penting, kita berjalan bersama. Ia berdiri dan mengulurkan tangan. Aku ragu sepersekian detik, lalu menyambutnya. Genggamannya hangat, sederhana. Terima kasih, katanya. Sosok sepertimu pantas menjadi ibu bagi anak-anakku. Hari-hari setelahnya bergerak cepat, seolah waktu mempercepat langkahnya sendiri. Undangan dicetak, kabar menyebar. Rumah menjadi lebih ramai. Aku berjalan di tengah kesibukan, itu dengan perasaan campur aduk antara tak percaya dan pasrah. Seminggu kemudian, aku duduk di pelaminan. Dunia yang dulu hanya kulihat dari kejauhan kini mengelilingiku. Wajah-wajah kerabat Tuan Mahmud memenuhi ruangan rapi, berkilau, dan asing. Hatiku ciut, nyali hampir runtuh. Lalu mataku menemukan dua sosok di barisan depan. Orang tuaku. Mereka hadir atas izin Tuan Mahmud. Ayah menatapku dengan mata yang menahan haru. Ibu menggenggam tas kecilnya erat-erat. Kehadiran mereka menegakkan punggungku. Saat mas kawin disebutkan, angka yang tak pernah berani kubayangkan. Aku dan semua orang yang hadir mendengarnya nilai mas kawin itu, 10 miliar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena nilainya, melainkan karena jarak yang telah kulalui untuk sampai di titik ini. Haru dan senang bertemu, saling menumpuk. Di balik senyum dan doa, pertanyaan itu kembali berbisik. Mampukah aku menjalani peran ini? Menjadi pendamping bagi Tuan Mahmud, menjadi ibu bagi anak-anaknya, menjaga rumah ini tetap hangat. Aku mengusap pipi yang basah, menarik napas, dan memilih percaya pada langkah yang telah kuambil. Pertanyaan itu tidak harus dijawab hari ini. Ia akan terjawab, sedikit demi sedikit, seiring aku melangkah ke depan bersama keluarga baru yang menungguku. Sejak hari itu, rumah ini terasa berbeda. Langit-langitnya sama, lantainya tetap dingin di pagi hari. Namun caraku melangkah berubah. Ada keyakinan kecil yang tumbuh, seperti tanaman yang akhirnya menemukan tanahnya. Aku bangun lebih pagi, bukan karena kewajiban, melainkan karena ingin. Aku menyapa hari dengan senyum yang masih canggung, seolah belum sepenuhnya percaya pada peran baruku. Umi, panggil Tuan Mahmud suatu pagi. Aku menoleh cepat, lalu terdiam. Panggilan itu melayang di udara, belum ku tangkap maknanya. Tuan memanggil siapa? Tanyaku polos. Tidak ada nama Umi di rumah ini. Ia tersenyum, senyum yang membuat ruang di sekitarnya terasa hangat. Aku memanggilmu, katanya. Mulai hari ini, semua urusan rumah aku serahkan padamu. Aku percayakan sepenuhnya. Aku menelan ludah. Umi siapa? Tuan, suaraku kecil. Ia mendekat, merangkulku lembut. Pelukan itu tidak menekan, justru menenangkan, membuat lututku sedikit lemas. Umi, iya, Umi Jingga, ucapnya pelan,
seperti memperkenalkan nama pada dunia, dan kalau memanggilku sekarang, panggil Abi. Iya, Abi Mahmud, kataku. Kata-kata itu keluar kaku, seolah lidahku masih belajar bentuk baru. Ia tertawa ringan, lalu mengecup keningku. Sentuhan singkat, namun cukup untuk membuat dadaku berdebar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Anak-anak memanggilku Umi dengan suara yang makin percaya. Aku belajar menata jadwal, mendengar keluh kesah kecil, dan merayakan hal-hal sederhana. Ada saat-saat ragu datang malam yang sunyi. Pikiran yang bertanya apakah aku pantas. Namun setiap pagi, ketika rumah ini bangun bersamaku, keraguan itu surut. Aku mulai mengerti, hidup memang tak pernah sederhana. Ia menuntut keikhlasan, kejujuran, dan kegigihan. Tapi di antara kerja keras dan doa yang tak putus, ada hadiah yang pelan-pelan tiba, kepercayaan yang besar, dan kebahagiaan yang tumbuh bersama orang-orang terdekat. Di rumah ini, aku bukan hanya tinggal, melainkan surga kecil yang jatuh menimpa diriku.